Peluang itu adalah apapun yang kita lihat sebetulnya sudah menjadi uang bagi orang lain. Peluang itu adalah kesempatan. Kalau peluang bisnis berarti kesempatan berbisnis yang menguntungkan gitu ya. Tantangannya di sini nomor satu adalah mindset kita. Jadi cara berpikir kita itu kalau nggak istilahnya programnya, softwarenya bukan peluang, ya semuanya bukan peluang. Apapun yang kita tidak suka itu sebenarnya peluang untuk orang lain dan bahkan sudah membuat uang untuk orang lain. Perhatikan, kalau ada orang bilang bahwa dalam hidup ini Pak, peluang makin kecil, saya bilang enggak. Kemauan kita untuk melihat ataupun software kita mungkin salah program. Bahwa yang namanya peluang itu timbul karena nomor satu ya, kita mau meluangkan waktu, energi Anda, fokus, pikiran, uang, usaha Anda untuk menemukan peluang. Jadi caranya bagaimana? Baca buku, terus kemudian bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih sukses dibanding kita. Banyak orang itu kenapa tidak bisa menemukan peluang? Karena dia lagi fokus sekali terhadap satu yang namanya apa yang dia kerjakan. Sederhananya di zona nyamannya dia atau di zona paniknya dia. Jadi itu bisa bergerak dari passion Anda yang Anda tidak tahan, atau bergerak dari masalah Anda. Contohnya, zaman dulu saya ngalami masalah. Ketika orang tua saya sakit, saya tidak bisa bayarin. Gaji saya sebulan tidak cukup untuk bayarin rumah sakit papa saya untuk satu malam. Itu kan masalah besar tuh. Mendadak jadi peluang untuk kehidupan saya. Oh iya ya, ternyata di dalam hidup ini ada satu kecerdasan keuangan yang selama ini tidak diajarkan, bahkan diabaikan, bahkan lebih tabu daripada kecerdasan seksual. Nah, kalau di Indonesia timpang pendapatan timbul ya karena tadi timpang pengetahuan sama timpang keberanian. Timpang kecerdasan pengetahuannya sama timpang emosinya. Makanya setelah Anda meluangkan waktu untuk bergaul dengan orang-orang lebih kaya, kemudian kalem, merenung, istilahnya itu bercermin lebih sering. Jadi Anda lebih be true to yourself, jujur kepada diri sendiri, bercermin. Betul nggak ini yang saya inginkan? Zaman dulu saya bekerja, mau nggak saya nanti umur 56 terus pensiun seperti orang-orang yang pensiun tempat saya bekerja? Zaman saya nggak. Terus pensiun terus lolo, terus sedih, keuangannya menurun, kesehatannya menurun, bahkan sampai bangkrut gara-gara sakit. Tentu saja orang sakit kemungkinan pada waktu umur tua jauh lebih tinggi daripada waktu masih muda. Tetapi sudah tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, tidak punya asuransi lagi. Sedih benar gitu ya. Jadi apakah saya mau seperti itu? Enggak. Saya mau pensiun lebih kaya kok dibanding sebelum pensiun. Caranya berarti harus saya belajar investasi. Butuh investasi kok lama gitu ya, bertahun-tahun saya investasi lama. Kemudian kenapa nggak kok bisnis? Nah kemudian saya mulai bertanya. Dengan bertanya saya berpikir, saya nanya gimana ya saya bisa mendapatkan hal yang saya inginkan. Jadi bisa menangkap peluang-peluang bisnis ini seperti apa ya. Nah ternyata pada waktu mau menangkap peluang bisnis ada pertanyaan lagi. Jadi begitu saya bertanya, waduh kalau saya bertanyanya salah, jawabannya saya salah. Jadi emosinya tidak pinter. Nanti untuk Anda mau menangkap, Anda butuh kecerdasan emosional. Untuk menangkap peluang ini butuh kecerdasan emosional. Butuh ilmu berpikir, butuh membentuk tim, butuh bagaimana sehingga kita bisa menangkap peluang dengan lebih baik.